Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengar Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami yakini firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun kami percaya sepulang dari tempat ini kami akan beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Tuhan bersabda kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesan ya dari setiap anak-anak Tuhan. Mereka berkesimpulan bahwa iblis setan itu luar biasa. Terbukti hampir banyak peristiwa yang buruk. Orang Kristen selalu berkesimpulan atau berkomentar, ini mesti iblis. Iblis turut bekerja. Iblis gak suka aku hidup kudus dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hari ini saya memberikan judul, ketahui apa saja yang iblis tidak dapat lakukan kepada orang beriman. Supaya saudara tidak sedikit-sedikit takut bahwa iblis ini bisa membuat Anda celaka.
Seakan-akan Tuhan ini tidak mampu melindungi Anda sebagai biji matanya. Karena itu saya memberikan judul, ketahui apa saja yang iblis tidak dapat lakukan kepada orang beriman. Saya mengawali renungan ini dengan mengingatkan, iblis datang kepada Tuhan. Iblis sowan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan nanya, "Iblis, kamu dari mana?" Iya. Iblisnya jawab, "Saya baru keliling dunia, Tuhan." Karena Tuhan bangga punya hamba yang namanya Ayub. Tuhan nanya sama iblis, "Iblis, kamu lihat enggak? Itu loh, Ayub. Dia seorang yang saleh dan takut kepadaku." Iblisnya jawab sambil mencemooh, ya pasti Tuhan, iblis setia sama Tuhan, hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Sebab Tuhan kan manjakan Ayub. Coba, kalau Ayub itu tidak mau kasih apa-apa, Tuhan tidak berkati Ayub apa-apa, apakah Ayub masih setia sama Tuhan? Saudara, ngerti tidak pikirannya iblis? Iblis ini berkesimpulan, orang setia sama Tuhan, sregep ngelayani mergo amplope cocok. Ngerti ya? Berarti setiap pelayan yang mengatasnamakan pelayanan kepada Tuhan, tetapi ngejar amplop, itu podo mbek iblis. Paham ya? Paham ya? Ya, karena apa? Iblis ini punya kesimpulan itu. Nah, supaya jelas, ini banyak ayatnya ya, nanti macam-macam bacaan bermanfaat untuk kita. Sekarang kita baca dulu Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan 12. Di Alkitab saya itu halaman 713. Ayub pasal 1 mulai ayat 6 sampai 12. Ya, yang bawa Alkitab, di Alkitab saya halaman 713, belakangnya Esther ya. Yang handphone langsung ditutul ya. Ya, wes gak gawe halaman sing handphone, pinter ya. Ya. Saya bacakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dari omong-omong ini ya, Tuhan ini kan setengahnya kan ditantang sama iblis. Coba Tuhan, Ayub ndak Tuhan kasih apa-apa? Apakah masih hormat? Apakah masih setia?
apakah masih takut sama Tuhan? Jamin tidak. Kata iblis begitu. Nah, Tuhan ingin buktikan bahwa ternyata Tuhan masih punya orang yang setia kepada Tuhan walaupun tidak dapat apa-apa, yaitu Ayub. Dia ngomong sama iblis, ya wis, ya, semua yang dimiliki Ayub ada dalam kuasamu. Artinya, silahkan Ayub kamu jadikan apa? Pulau Soronen sembarang. Tetapi Tuhan ngomong, nyawane ojo lho. Nah ya, hati-hati ya, Bapak Ibu. Nyawane ojo, tekku. Yang jasmani ndak penting, ya. Tetapi hidupnya Ayub, nyawane Ayub punya saya. Nah Bapak Ibu, berarti kita nyimpulkan poin yang pertama. Orang yang saleh, yang setia sama Tuhan, hidupnya, nyawanya dilindungi Tuhan. Makanya kalau apa itu, jalan di tempat gelap, ndak usah terlalu takut, ya. Wong kesandung kumplunge Indomelek aja dalam nama Tuhan Yesus, ya, iya, iya. Iya, kesandung kumplunge Indomelek kae lho ya, ya. Atine wis teratapan ya, seakan-akan ada iblis yang ngikuti di belakangnya, iya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah peristiwa ketika iblis itu datang berkunjung kepada Tuhan dan dia curhat. Ini yang kedua, dia datang lagi tapi tidak ada di dalam Alkitab. Karangan saya. Iblis datang lagi kedua, iblis ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku males jadi iblis. Males. Tuhan kaget loh. Apa oh? Kamu jadi iblis kan happy. Ya kamu kan happy. Ada apa iblis? Saya ini aras-arasan Tuhan jadi iblis. Kenapa? Apakah Tuhan tidak melihat orang-orang Kristen yang jadi anak Tuhan? Apa saja kejadian yang menimpa dia yang buruk, selalu aku dituduh. Aku selalu dituduh. Ini pasti iblis. Padahal saya sibuk dengan urusan saya. Iblis ini juga punya kesibukan. Dia kan juga punya anak-anak iblis. Begitu. Ya, dia ngurusi itu, enggak ngurusi saudara. Dia ngamuk. Terus Tuhan nanya, "Contohnya opo? Kamu dituduh." Bayangin Tuhan, dalam sebuah kebaktian. Di tengah-tengah firman diberitakan, mendadak PLN-nya padam, jelek. Pembicara ini loh Tuhan, ini pendetamu. Ngomongnya apa ngajar jemaat? Iblis tidak suka firman diberitakan. Nuduh aku terus. Bareng dicek Tuhan. Tokennya gorong diisi. Bagian token diseneni. Tokennya kok gak isi? Iblis membuat saya lupa lah. Terus piye Tuhan? Apa ndak males gini nih? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan menasihati kepada saudara, sehingga membuat saudara sebetulnya tidak perlu takut dengan iblis setan. Tetapi saudara harus siap-siap. Jangan jadi Kristen sekedar Kristen. Kenapa? Karena di dalam Ayub tadi, Ayub dikatakan sebagai orang yang apa? Yang saleh. Saleh itu artinya mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam setiap tarikan nafas hidupnya dia. Ingat Tuhan terus. Nah 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9
itu memberikan nasihat kepada saudara dan saya. Setelah kita tadi diberi kejaminan, orang saleh hidupnya, nyawanya dilindungi Tuhan, diberi dorongan oleh Rasul Petrus demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti harus siap. Lawanmu, si iblis, dia memang jadi lawan. Setelah saudara tuduh, sampai kepengen tidak jadi iblis. Tuhan sempat tanya, lho sing jadi iblis apa? Kongkon wong Kristen luwih jahat teko aku. Luar biasa ya. Iblis ini frustrasi, presi iblis. Wis sing kon dadi iblis ben wong Kristen Tuhan. Wong dhek iso luwih jahat teko aku. Lah iki. Aku tak prei dadi iblis. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti iblis ini siap menelan setiap orang yang keluar dari garis kebenaran firman Tuhan. Sepanjang Anda di dalam firman Allah, Tuhan menjanjikan apa? Aku di dalam kamu. Betul ya? Kamu di dalam aku di dalam kamu. Iblisnya nggak apa-apa, cuma mengaum-ngaum, mengelilingi, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mengapa? Karena memang terkadang kalau iblis lagi nganggur, iblis ini suka jahil kepada anak Tuhan. Oleh karena itu semua saudara kita juga menderita penderitaan yang sama. Lewat siapa? Lewat salah satunya jahilnya si iblis. Nanti kita lihat ya. Tetapi firman Tuhan ini tadi menganjurkan kan suruh melawan. Petrus juga punya hitung-hitungan, bukan sekedar ngelawan terus kemudian kalah. Enggak. Sebab apa? Ada ayat Alkitab yang bilang bahwa ketika saudara menerima Roh Kudus, maka roh yang ada di dalam kita lebih apa? Lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Sehingga secara otomatis iblis setan itu tidak bisa menjamah saudara. Tidak bisa. Nanti dibuktikan lewat ayat-ayat Alkitab. Kita lihat sekarang Matius 8 ayat 28. Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Tuhan Yesus, bagaimana Yesus Tuhan itu sangat ditakuti oleh iblis setan. Nanti manusia apakah seperti itu ya? Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami?" Apa? Sebelum waktunya. Berarti iblis setan saat ini masih boleh happy-happy, betul ya? Karena apa? Waktunya belum tiba dia disiksa, masih nanti. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan meminta kepadanya katanya, "Jika mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka,
pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, lihat apa yang terjadi. Iblis setan yang jumlahnya banyak, yang disebut legion, yang merasuk orang ini tadi, sujud kepada Tuhan Yesus. Orang ini sujud kepada Tuhan Yesus, dan legion yang di dalamnya itu berkata, mengenali Tuhan Yesus. Apa urusanmu, hai anak Allah, dengan kami? Mereka sujud. Artinya apa? Iblis setan sujud kepada Yesus yang Maha Kuasa. Nah, gimana dengan kita? Jika saudara adalah pelaku firman, orang yang saleh, saudara ditakuti oleh iblis setan. Contohnya, Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 15. Kisah Rasul 19 13 sampai dengan 15. Judulnya anak-anak Sekewa. Sekewa ini ya, Kisah Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 15. Sekewa ini adalah kepala imam, ya, ketua sinode, punya anak 7, ya. Tapi anaknya itu mengenal nama Tuhan Yesus, tapi bukan pelaku firman. Demikian bunyinya firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang, anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Nah, Bapak Ibu, Paulus yang manusia bisa diketahui, bisa dikenal. Iblis setan takut. Tetapi kepada anak Sekewa yang 7 orang, yang berlaku model hidupnya seperti tukang jampi-jampi tadi, diremehkan oleh iblis setan tadi. Tetapi kamu, siapa kamu? Gak wedi aku. Dalam bacaan tadi akhirnya apa? Anak-anak Sekewa itu diantemi sama orang yang kerasuk setan tadi. Artinya apa? Setan ngelawan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang iblis setan gak bisa melakukan terhadap orang yang beriman. Bukan orang Kristen ya. Orang Kristen yang beriman, yang setia kepada Tuhan, yang mendengarkan firman dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Yang pertama, merasuk. Tidak bisa. Orang Kristen yang saleh tidak bisa kesurupan. Wes, tidak bisa kesurupan. Tidak bisa. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh dunia. Anda bukan sekedar hanya menerima Roh Kudus. Tidak. Tetapi Allah Bapa dan Anak sekaligus bersama Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Sudah pernah saya ajarkan ya ayat-ayatnya itu ya. Yang kedua, iblis tidak bisa membunuh orang Kristen yang saleh. Tidak bisa. Sebab apa? Tuhan pertama tadi ngomong apa? Nyawane Ayub ya, jangan diutik-utik ya. Harta benda terserah ya, terserah.
Orang bertanya sama saya, "Loh Pak Roni, lah kok ada orang kok disantet mati?" Itu Kristen. Kristen yang kayak apa? Kan begitu persoalannya, ya toh? Dia boleh Kristen. Ya. Tetapi Kristen yang seperti apa? Kan mesti ada tingkatannya. Nah, Bapak Ibu, saya katakan tidak bisa karena Tuhan bersabda. Bilangan 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Dan itu lo ngomong Abraham, "Abraham, aku inilah perisaimu. Jangan takut." Dan Tuhan memperkenalkan dirinya, "Aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub." Tidak ada mantra, tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub, terhadap Israel. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh iblis pada waktu dia nganggur? Jahilnya apa? Ternyata, perhatikan, iblis setan itu hanya bisa memperkenalkan ide kepada saudara. Dia tidak bisa nyeret Anda masuk dalam dosa. Tidak bisa. Karena itu stop menuduh iblis. Daripada iblis leren jadi iblis. Ya, stop. Ya, kasihan nanti ya. Nanti malah repot. Karena iblis ngomong, "Saya jadi iblis ben anak-anakmu wis." Iblis kabeh malah repot nanti ya. Stop. Dia nyeret kita jatuh dosa tidak bisa. Apa yang dia lakukan? Iblis itu cuma ngasih ide, menawarkan ide, nawarne pandangan, nawarne pengajaran, sehingga menggoyahkan pikiran saudara. Nah, Bapak Ibu, mengapa di situ? Karena Alkitab begini, Yakobus pasal 1 ayat 11 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, sebelum ini bahas, saya ingin bahas ayat 13. Nanti daripada setelah pulang gitu, ada ganjel dengan pertanyaan yang satu ini. Saudara, ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Mulai sebab Allah tidak dapat dicobai yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pasti Anda berpikir, "Loh, nek Allah tidak bisa dicobai loh Pak Roni. Loh, Tuhan Yesus kok dicobai di padang gurun?" Begitu loh. Nanti daripada saya pulang situ gereneng-gereneng itu. Pasti Anda bertanya, "Loh,
Nah Tuhan Yesus kok dicobai di padang gurun? Bapak Ibu, yang pertama dulu, ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus ini kan ada dari dua sisi. 100% ilahi Allah, 100% apa? Manusia. Yang dicobai yang mana? Manusia. Yang 100% manusia. Dan ketika iblis setan mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, ya, itu bukan kehendak iblis setan, tetapi kehendak Roh Kudus. Masa paroni? Bacaan sing teliti. Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Judulnya pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu apa? Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak Ibu biasakan baca Alkitab itu memperhatikan di bawah kurungnya judul. Lihat di kurung judul. Artinya apa? Di bawah itu ada Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Markus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13. Artinya apa? Apa yang dibaca tadi di Lukas pasal 4 ternyata ditulis juga. Gitu loh. Di Matius pasal 4 itu persoalannya podo. Karena itu supaya Anda mendapatkan informasi lebih komplit, nek iso bacaan sisan. Begitu loh. Sekarang kita lihat. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun laopo, kan begitu ya. Nah sekarang kita lihat Matius pasal 4 ayat 1 dan 2 tadi. Tadi kan baca Lukas 4 ayat 1 dan 2. Sekarang kita baca Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Judulnya sama, pencobaan di padang gurun. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus, Roh ke padang gurun apa? Untuk dicobai iblis. Begitu loh. Jadi yang punya kehendak Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah dicobai iblis di padang gurun adalah Roh, huruf besar. Kalau iblis mencobai pasti berani tanpa seizin. Karena Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Yang dicobai di padang gurun adalah yang 100% manusia. Bapak Ibu, sekarang kita balik pada Yakobus pasal 1 tadi. Yakobus pasal 1 yang 13 sudah clear ya. Tetapi ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara hati-hati. Iblis setan tuh nawarne pandangan. Nawarkan ide. Yang mana ide, pandangan atau pengajaran bisa nggoyangne saudara. Lah manusia diberi kehendak bebas yang disebut free will ini tadi. Untuk apa? Supaya manusia dewasa menentukan pilihannya. Enaknya aku nurut firman Tuhan atau aku nolak firman Tuhan. Urusan saudara. Saudara diberi kebebasan oleh Tuhan. Tetapi hati-hati. Nek saudara milihnya salah, keinginan yang timbul ini tadi kemudian telah dibuai dengan hal-hal yang negatif. Ayat 15 ini bisa melahirkan dosa. Karena apa? Saudara pasti
akan menolak firman Allah. Hati-hati. Contohnya apa? Contohnya adalah Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Manusia jatuh ke dalam dosa. Pada awalnya Adam dan Hawa hidup sangat harmonis dengan Allah di Taman Eden. Wes ndak perlu mikir apa-apa, ya toh? Tapi begitu berdosa mulai mikir angsuran sepeda motor, ya toh? Bayar listrik, cicilan oma, SPP Neana, itu mau terjadi, ya? Ya, diwariskan ke kita. Asalnya ndak mikir, saudara. Lihat, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Membuka pembicaraan dan apa? Firman Tuhan itu dipelintir, diputar balikkan. Hawa ngerti firman Tuhan, dia ngomong, meluruskan. Lalu perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa ini ngerti firman. Dia meluruskan kata-kata iblis setan, si ular tadi yang salah. Dia ngomong, enggak. Bukan semua buah dari pohon enggak boleh dimakan. Semua boleh dimakan, cuma satu. Buah daripada pohon yang di tengah taman jangan dimakan, jangan disentuh, nanti kamu mati. Artinya Hawa itu nyalani si ular iblis setan. Dia kembali kepada firman. Tetapi hati-hati, nganggurnya iblis setan bahaya. Ya, ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, hati-hati, hati-hati. Iblis setan si ular ini mulai mempengaruhi Hawa bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu dapat manfaat loh. Kamu bisa menjadi seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Luar biasa ini. Kamu tidak bakal mati. Sama dengan para pengkhotbah yang sedang ngasih janji palsu yang tidak di Alkitab. Hati-hati, saudara. Silahkan saudara bebas milih. Kamu mau milih pembicara yang Alkitabiah atau sing enakne kuping, enakne hati. Terserah. Kenapa? Manusia diberi free will. Silahkan Anda pilih. Tetapi resiko tanggung penumpang. Urusanmu dewe-dewe. Nah, saudara jok melok-melok, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai Hawa goyah. Loh, ini persoalannya. Allah tidak menginginkan aku makan karena takut aku jadi pesaingnya Tuhan. Nah, ini mulai diadu domba. Mulai diadu domba. Nah, hati-hati, sekarang banyak pengajaran yang difokuskan kepada saudara harus sukses secara jasmani. Hati-hati. Ya, hati-hati. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah nganggap yang jasmani penting. Allah tadi ngomong apa? Tentang Ayub. Wes, semua yang dimiliki Ayub ada dalam kuasamu. Sing jasmani gak penting, tetapi nyawone Ayub tekku. Nah, ya. Titik beratnya di mana? Di keselamatan. Bukan di harta benda, bukan. Tetapi hari ini
Pengkhotbah mulai ngomong, Anda ini anak raja. Kita anak raja, bapak kita raja, bapak kita kaya, saudara harus kaya. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Kita lanjutkan. Kemudian perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, Hawa mulai ngelihat ini ada manfaat. Dan hati-hati, biasanya orang Kristen termasuk Hawa ini tadi, kalau berbuat sesuatu salah, senengane rombongan, begitu loh. Golek rombongan. Suaminya diberi juga, suaminya makan. Nah, ketika ada yang mau mengkritik pengajaran yang sesat dari iblis, jemaatnya pada protes. Jangan menghakimi, jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Kenapa? Karena ini sudah dijadikan satu rombongan. Podo-modo makan buah yang dilarang. Kalau saudara cermat belajar Alkitab, saudara pasti tahu titik berat Tuhan bukan di jasmani, tetapi di keselamatan, di rohani. Karena itu dia bilang, kalau kamu masih khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di mana itu? Matius 6:32. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Maka yang kamu khawatirkan secara otomatis satu paket ngintil kamu. Mereka usah mau pikir. Yang penting saudara juga tidak jadi orang yang malas. Kenapa? Karena setiap orang diberi talenta. Minimal satu. Itu modal untuk hidup. Nah saudara, ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ketika dosa itu tadi, akhirnya keinginan yang sudah dibuai jadi dosa, penyesalan baru muncul setelah Anda lakukan dan Anda merasa Anda disesatkan. Demikian pula nanti jemaat-jemaat yang milih pengajar yang keliru. Pada waktu nanti mati, hari ketiga rohnya bangkit, Tuhan Yesus ngomong, belok kiri 10 km neraka. Baru di sana geru-geru. Loh, aku Kristen ya Tuhan. Tuhan Yesus tinggal ngomong, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, itulah yang diselamatkan. Amin. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Sebetulnya ngamati kan gampang, tinggal yang jasmani atau yang rohani. Lihat Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun, semua yang jasmani yang ditembak oleh iblis setan. Jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Urusan weteng. Karena apa? Sudah puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum 40 hari. Pasti ini butuh yang jasmani. Jika engkau menyembah kepadaku, maka semua kuasa dan kemuliaan yang ada di bumi ini kuberikan kepadamu. Nah, ya lihat. Tuhan Yesus ngomong apa? Enyahlah iblis, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja
kamu datang menyembah. Dibawa ke tempat yang tinggi, ke bubungan bait Allah. Jika engkau adalah anak Allah, lompat, terjun dari atas, turun ke bawah. Engkau dijamin malaikatnya akan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Kesombonganmu dibangkitkan. Sekarang lihat, ada begitu banyak pendeta mulai sombong-sombongan. Gue kira aja sombong-sombongan gitu ya. Lihat saudara, itu adalah cara iblis. Api-apian, gerejone api-apian, gerejone gede-gedenan, jumlah jemaatnya akeh-akehan dan lain sebagainya. Persoalannya, apakah yang banyak itu pasti benar? Belum tentu. Sebab apa? Ketika Hawa berdosa, Hawa golek rombongan. Faham? Mereka pun juga cari rombongan. Sehingga belum tentu yang banyak itu yang benar. Tetapi semua sama bilang, Pak Roni, kalau ini bukan dipakai Tuhan, mosok jemaatnya akeh. Nah kan gitu. Ya silakan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah Bapak Ibu, ketika dosa sudah ada yang akan menghasilkan maut, semua manusia punya kecenderungan takut kepada Tuhan. Mereka bersembunyi, mereka semakin menjauh. Menjauh dari apa? Dari kebenaran firman-Nya, dari jati diri Allah. Tetapi Allah yang penuh kasih adalah Allah yang berinisiatif memanggil kembali orang yang berdosa supaya kembali kepada firman-Nya. Oleh karena itu, tidak ada Allah lain kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sengaja datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Dan ditunjukkan di dalam perjanjian lama, Allah pun melakukan hal yang sama. Dia mencari Adam dan Hawa dengan bertanya, di manakah kamu? Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga untuk kita semuanya. Anda yang merasa hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, karena keluar dari firman Tuhan, segera balik. Dan Tuhan ingin menyambut Anda dan saya sebagai anak-anak yang dulunya hilang, sekarang Dia temukan kembali, agar supaya kita semuanya diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Semuanya diberkati Tuhan ya. Ya. Itulah Tuhan cinta kepada kita semuanya. Usia sudah di ujung, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tambah hari kita tambah dicintai, digembleng oleh firman, supaya kita mengasihi siapa? Supaya kita mengasihi siapa? Mengasihi firman, saudara. Orang hidup itu mengasihi firman, dia akan dipimpin dan diurapi Tuhan. Saudara, tadi masalah orang yang diurapi Tuhan, itu sakti. Saudara ingat namanya uji nyali di televisi? Tahu nggak uji nyali? Ya, waktu itu ada di Antv. Yang jadi moderatornya itu orangnya gundul, orangnya gundul, gak duwe rambut blas. Tapi saya kira kayak soal saya koma. Iya, orangnya gundul. Nah, itu ada orang Kristen sama orang non Kristen. Pada waktu uji nyali dimasukkan ke satu rumah, rumahnya angker, saudara. Ya,
rumahnya angker. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia modalnya menyanyi terus sama Tuhan, mengundang Tuhan Yesus. Nah, orang yang lain dengan orang Kristen, dia orang pinter, saudara. Dia pinter, ilmu Jawa, ilmu apa, ya. Tapi orang yang selalu menyanyi, iblisnya kawan ini ada. Dia mengalami kemenangan. Tapi yang non Kristen, dia ditempeli, saudara. Jadi setan monyet, isok mencolot yang itu, mencolot yang kemari, mencolot ke satu. Itu kalau saudara masih ingat, saudara. Jadi hidup itu lek ana Roh Kudus dipimpin Tuhan, saudara itu sakti mondokuno. Tapi artinya bukan kita semena-mena itu aku sakti gitu. Enggak. Ini Pak Nanang ini sering ngomong, uang lek ana urapan, saudara Tuhan diracun. Dikai minum diracun, jangan dipateni, gak mati. Jadi tenggorokan itu sing rusak. Iya toh? Itu loh saudara. Wong Kristen lek bener-bener Kristen itu ndak iso disantet. Saudara, tapi lek Kristen-Kristenan ya mek KTP. Mandi wis, iblisnya mandi. Tapi lek wong Kristen sing militan karo Tuhan, dipimpin Roh Kudus, gak mandi saudara. Iblis itu gak mandi, setan ora dolen. Setan ora doyan terus. Terus apa? Lho. Terus apa? Loro. Terus apa maneh? Rezekine sing teko. Rezeki gak usah digoleki lek wong Kristen temenan. Rezeki itu melok, saudara. Goleki awake dhewe. Saudara mau dagang ya toh, dalam nama Tuhan Yesus saya buka Tuhan dagangan saya. Nanti sing nganduk itu rame. Nggih, Bu Astro, aja lali rapone, Bu. Rapone Bu Astro aku paling seneng. Coba aku. Ya, tapi ya, jadi firman Tuhan ini pada saat ini memberkati kita semua. Jadi ojo melok iku lek penggaweane Tuhan, ojo melok. Rezeki itu wis diatur karo Tuhan. Orang Kristen yang suka doa, yang getol dengan doa, dia tidak takut badai persoalan, badai masalah, badai pencobaan, badai sakit penyakit. Orang Kristen ini santai. Dia akan mengalami kemenangan. Ya, kemenangan. Ya, itu loh kelebihannya ikut KTB, saudara. Ya, motivasi teko Tuhan itu selalu memberikan kepada kita. Oke? Wis gak patik bondo apa-apa, wis pokoknya teko yang KTB. Gak usah modal apa-apa. Saudara pulang sing loro rasno. Ya, saudara datang sakit, pulang sembuh. Siapa sing jamin? Tuhan Yesus. Siapa sing jamin? Tuhan Yesus. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Ojo koyo Hawa. Kita seringkali dipelintir-pelintir. Apa awakmu setia iki lho apa? Golek apa kok setia nang Tuhan? Golek apa? Saudara, ada saya falsafah itu begini. Tirakat sing paling jos. Tirakat yang paling jos apa, saudara? Bisa jawab. Tirakat sing paling jos apa, ayo? Saudara doa setiap hari, tapi lek hati kita nggak dirubah Tuhan, hati ini elek. Jadi tirakat yang paling jos duwe nono hati sing apik. Saudara bisa berkhotbah, saudara setia,
Tapi lek atine ulen, saudara. Atine ulen, iya toh? Itu tidak akan menjadi suka ngerasani. Mangkane wong Kristen lek duwe ati kudu sing apik, iku tirakat sing paling jos. Wong Kristen kudu duwe ati sing apik. Apik tenan wis, apik tenan. Kita percuma loh ke gereja seminggu 7 kali, melayani 7 kali, tapi lah atine elek terus digawe apa? Ati apik yo mati, ati elek yo pilih ndi? Hah? Pilih mana? Atimu elek yo mati, atimu apik yo pilih ndi saiki? Ayo. Pilih, saudara. Nanti apa upahnya? Aku tidak kenal kamu. Lek atine api, saudara, Tuhan ngomong masuk sebelah kanan. Ya, masuk sebelah kanan. Makanya kalau kita punya mulut harus hati. Boleh gerombolan. Jadi dia mau kan senengannya gerombolan. Dosa itu senengannya gerombolan. Rombongan apa gerombolan karo? Rombongan. Mari ngono kok ngrasani Pak Topo. Oh, Pak Topo ngomong tok karo duwite. Lah lek aku ono duwite terus teko endi Bapak Ibu? Lah wong aku gak kerja. Hah? Teko endi? Ya teko Tuhan. Teko Tuhan. Ya, teko Tuhan. Bapak Ibu ini cincin ini teko Tuhan ini. Saya dibelikan 9 juta ini. Ditukokno aku digawe yang teko Mas. Ini ditukokno lek kata gawe dilirik karo sing ngene. Ditukokno. Klambi ini maka harus tas tak gawe. Iki tas ditukokno. Ditukokno iki. Gak ono sing tuku aku kabeh. Ya. Pendeta itu isinya apa? Kek. Teri, Pak. Kek. Ya. Kaos ya gitu, saudara. Saya tidak ada yang beli. Semuanya diberkati. Tapi syaratnya kudu temen. Ngelayani Tuhan kudu temen. Kalau hitung-hitungan karo tuh, entuk amplop, gak entuk amplop ya kudu bersyukur. Ya. Bukan target tadi dikatakan Pak Roni. Jadi pendeta aja targetnya amplop. Mangano Pak Roni gak tau tak sangoni. Ya, wise luar biasa firman Tuhan. Mengajarkan kepada kita luar biasa. Saudara imannya jadi hidup. Imanmu hidup. Lah imanmu hidup itu gak usah ngejar berkat Bapak Ibu. Berkat itu sing kentil karo Bapak Ibu semua. Iya, kesehatan ya gitu. Dipelihara Tuhan. Wes gak usah jakano asuransi apa mau prudent. Setia karo Tuhan. Ojo hitung-hitungan karo Tuhan. Masih BPJS yo mandi. Biarpun BPJS yo mandi. Prudent larang, BPJS saya sih murah. Aku kuatku BPJS. Saya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali ambil obat. Saudara, BPJS gak bayar belas. Tak total itu hampir 1,5 juta obat saya terima. Itu BPJS. Hah? Iya. Iya. Diambil aja, itu jatahnya kita. Saudara. Saya tak ambil tiap bulan, dulunya gak ngerti saya. Saya kalau kata Joko emang, Joko itu mesti. Ayo budal. Saudara. Ya. Terima kasih Pak Roni, firman Tuhannya pada siang hari ini memberkati rumah tangga di tempat ini, memberkati Bu Buntoro, sa anak-anak, sa putune, memberkati kita semuanya, sa anak-anak kita, sa putunya kita, sa cucunya kita, diberkati, dipernahno karo Tuhan. Hidup itu dipernah Tuhan, hati ini ayem, saudara. Nggak ada rasa nggak ada rasa nggak ada rasa itu.
Ya, Tuhan Yesus luar biasa.